Iya, kembali lagi kita akan latihan soal Excel. Kali ini kita soal membuat daftar gaji. Soalnya ada seperti ini ya, bisa dibaca. Yang akan kita cari adalah gaji pokoknya. Gaji pokok itu aturan mainnya ada di sini. Jadi ingat biasanya selalu ada aturan main. Nah, gaji pokok diberikan berdasarkan golongan. Kita lihat dari tabel golongannya ini. Jadi ini golongannya, ini tabel golongan. Jadi ingat Excel itu kalau mau mengerjakan soal, perhatikan 3 hal: pahami soal, yang kedua gunakan rumus apa, yang ketiga penulisan rumusnya harus betul. Oke, kita pahami soal dulu. Oh, berarti gaji pokok ini diisi dari ada tabel daftar gaji berdasarkan golongan. Golongannya tahu, tabel golongannya ada, nilainya tinggal diisi. Oke, jadi kalau diisi manual di sini berarti golongan 2A 1 juta. Tapi karena kita pakai rumus, berarti di sini kita bisa gunakan rumus if atau lookup. Kenapa lookup? Nanti lihat ya di videonya yang lookup. Kenapa pakai if? Bisa juga pakai lihat di videonya yang if. Oke, kita pakai lookup aja di sini. Berarti ini sama dengan lookup. Apa rumus lookup? Apa yang kita cari? Kita mau mencari golongan 2A, terus titik koma, kita cari di tabel array, berarti di tabelnya gaji, kita blok, terus titik koma, row index number, artinya baris berapa yang mau kita tampilkan. Baris kedua dong, ini kan baris pertama yang 2A, 2B, 2C, yang baris kedua gaji pokoknya atau gaji apa, baris pertama itu golongan, baris kedua gaji, berarti di sini baris kedua. Terus yang terakhir isi aja false. Oke, dapat 1 juta. Untuk mengujinya kita coba ganti ini dengan 2B. 2B harusnya 1.500.000. Oke, benar ya. Ganti 2C 2 juta. Oke, sudah benar. Oke, sekarang tunjangan. Apa tunjangan diminta? Tunjangan diberikan berdasarkan golongan dan status. Besar hitungan dilihat dari tabel tunjangan. Nah, ini tunjangan. Tunjangan diberikan berdasarkan golongan dan status. Ingat ini ada kata dan status. Jadi kalau tunjangannya 2A dan dia sudah nikah, berarti tunjangannya sekian. Nah, sekarang misalnya ini golongannya 2C, golongan 2C. Terus statusnya belum kawin. 2C belum kawin, berarti nanti tunjangannya terisi 300.000 ya. Oke. Nah, berarti di sini kita menggabungkan dua rumus nih, banyak rumus nih yang digabungkan. Kita cari dulu berdasarkan golongannya dulu. Kita pakai rumus karena ini dari bawah ke atas, berarti kita pakai VLOOKUP ya. Ini datanya disajikan dari bawah ke atas atau berdiri atau vertikal, jadi kita pakai VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP kita mencari apa? Nah, karena ini cari kan golongan, yang ini golongan, berarti kita cari golongan. Terus kita cari di mana? Kita cari di sini. Oke. Terus kolom indeks yang mau dipakai, kolom 1 kah, kolom 2 kah, kolom 3 kah? Kolom berapa? Ini statusnya belum nikah. Oke, berarti kolom 1, 2, 3, kolom 3. Nah, terus false. Cuma di sini ada masalah. Kalau ternyata statusnya di sini nanti belum nikah, nikah, statusnya nikah, terus di sini berapa nilainya? 2 kan? Nah, berarti di sini itu terjadi nilai ada 2, bisa 3, bisa kolom 2, bisa kolom 3.
bisa nikah atau belum menikah. Berarti di sini kan ada dua kemungkinan. Nah, kalau ada dua kemungkinan, berarti di sini harus kita kasih if. Jadi, jika statusnya itu belum, maka, nah kalau belum nikah itu kolom berapa? Kolom 3. Sedangkan kalau sudah nikah, kolom 2. Terus tinggal tutup kurung yang if. Ini kurung if yang ditutup. Nah, jadi di sini sudah fleksibel. Dia kolom 2, kolom 3 kalau dia belum, kolom 2 kalau dia nikah, ya. Oke, benar ya 300.000 ya di sini. Nah, sekarang kita coba ganti misalnya ini nikah. Berarti 2C nikah, 2C nikah, berarti 400.000. Nah, ketemu 400.000. Oke, sekarang pajak. Pesannya pajak ditentukan berdasarkan golongan. Golongan A 5%, golongan B 8, C, dan seterusnya. Oke, nah ini kan yang diambil golongannya cuma A, B, C. Sedangkan golongan di sini ada 2A, 2B, 2C. Berarti yang kita ambil kan hanya satu huruf dari kanan. Nah, berarti karena ini tidak pakai tabel, dia tidak pakai tabel untuk pajak itu, berarti kita pakainya if. Itu sama dengan jika. Kita pisah dulu right dari golongannya itu sebanyak berapa huruf? Sebanyak 1 kan? 1 huruf diambil dari kanan ini ya. Berarti yang waktu kita sudah nulis right ini itu tuh kita cuma mengambil huruf C-nya doang di sini. Oke. Jika right sama dengan apa? Kita lihat yang pertama di sini mintanya apa? A 5%. Berarti sama dengan A. Berarti jika yang kanannya dari golongan itu sama dengan A, berarti 5% dikalikan, pada bilang berarti dari gaji pokok. Oke, itu kalau A. Kalau bukan A, berarti bikin lagi if. Jika right sama sebetulnya di sini, koma 1. Yang beda hanya sekarang B. Maka B itu berapa? B 8, C 11 ya. B berarti 8% dikalikan gaji pokok. Kemudian yang C sekarang jika right dari ini koma 1 itu sama dengan C, maka 11% dikalikan gaji pokok, terus sampai D aja. Nah, berarti karena C sudah, D terakhir tidak perlu ada if lagi. Berarti tinggal ini 15% tadi, 11%. Berarti 15% dikalikan gaji pokok. Tutup kurungnya berapa tuh? 1, 2, 3. Oke, inilah nilainya ya. Kalau kita mau hitung manual kan golongannya C. C itu berapa persen sih? C itu berarti 11%. Berarti sama dengan 11 bagi 100 dikalikan gaji pokoknya berapa? 200.000. Tuh, sama kan? Nih. Nah, oke, sudah benar. Sekarang sosial. Sosial itu dibilang apa nih? Potongan sosial sebesar 20.000 dikenakan pegawai yang punya gaji pokok lebih dari 1 juta atau mempunyai tunjangan lebih besar 200.000. Nah, ini ada kata atau nih, hati-hati ya. Jadi patokannya kalau gajinya lebih besar 1 juta atau tunjangannya lebih besar 200.000, berarti kita tinggal yang kita uji kan
gaji pokok dan tunjangan. Nah, berarti sama dengan jika gaji pokoknya lebih besar 1 juta atau, nah karena ada kata atau, berarti rumus atau itu pakainya namanya or. Jadi saya ulang-ulang, jika gaji pokok lebih besar 1 juta atau tunjangan lebih besar 200.000, maka sosialnya 20.000. Jika tidak, nggak ada potongan sosial, 0. Nah, cuma ataunya ini yang salah. Kalau ke Indonesianya begini, tidak gini. Jadi kita hapus ya. Ataunya itu kata or dalam kurung. Nah, baru gaji pokok lebih besar 200.000, dari 2 juta ya. 2 juta atau tunjangan lebih besar tutup kurung. Nah, ini yang saya ganti tadi, yang pakai atau bahasa Indonesia tadi, tapi dalam Excel penulisannya begini. Oke. Coba. Nah. Oke. Terus sekarang gaji bersih. Kalau gaji bersih kan tinggal di total aja. Gaji bersih itu tinggal di total, berarti sama dengan ini ditambah tunjangan dikurangi pajak dikurangi sosial. Nah, oke. Mudah ya, begitu aja saya kira-kira untuk menyelesaikan persoalan ini. Selanjutnya itu yang di bawah untuk bahan latihan. Terima kasih.